day. And in your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. Washed away. Their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We sing, oh, 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 and all the
Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesian Ministry. Hari ini tanggal 26 Juni 2022. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan topik atau seri khotbah di bulan Juni ini, yaitu belajar tentang integritas dari tokoh-tokoh besar dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh dalam Perjanjian Lama, seorang tokoh yang sangat populer, yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama, itulah Ayub. Sebelum kita lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena hari ini, pagi ini kami ada waktu untuk duduk diam lagi dalam ibadah hari ini, untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami sudah diberi waktu untuk memuji dan menyembah-Mu bersama, dan saat ini kami akan mendengarkan atau belajar firman Tuhan. Diamkanlah semua suara-suara lain di sekitar kami, dan biarlah kami hanya fokus kepada suara-Mu, dan kiranya kami juga dapat mendengarkan suara melalui firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa, firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba secara pribadi yang akan hamba share pagi ini, hari ini, juga dapat memberikan kekuatan kepada semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah hari ini dan sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tanpa terkecuali, kami semua, baik hamba yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengarkan, kami sama-sama dilawat Tuhan, kami sama-sama diberkati Tuhan, kami sama-sama mendapatkan pelajaran baru dari Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi, hari ini kita akan belajar dari Ayub, seorang tokoh besar, tokoh yang boleh saya katakan sangat populer, sangat terkenal dalam Perjanjian Lama, yang mungkin tidak ada di antara kita yang tidak tahu atau tidak mengenal Ayub. Ya, Bapak Ibu. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan, beberapa pasal dari kitab Ayub, tapi saya ingin membukanya atau menjadi dasar dari firman Tuhan yang ingin saya share hari ini, dari Ayub pasal 1, ayat 1 sampai 12, dan kita akan lihat beberapa ayat dari pasal 1. Bapak Ibu bisa buka Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang bukan 12 tapi 22, tapi saya tidak akan baca semua, saya akan baca beberapa ayat dari pasal ini. Lembaga Alkitab Indonesia beri judul Kesalehan Ayub Dicoba. Demikian firman Tuhan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Perhatikan ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Perhatikan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi, coba ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu lihat ayat berikut, ayatnya ke-20. Ayat 20 dan sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa,
dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat beberapa ayat dalam pasal-pasal berikutnya ketika saya share bagian firman Tuhan ini. Tapi sekali lagi, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh, Ayub. Kalau boleh saya tambahkan, kita mau belajar tentang integritas hari ini dari Ayub. Yang boleh saya katakan seorang ayah teladan. Pelajaran tentang integritas. Kita mau belajar hari ini dari Ayub, seorang ayah teladan. Oke, Bapak Ibu. Berbicara soal perubahan fisik dan hormonal dalam diri seorang wanita, seorang perempuan, khususnya ketika dia berubah menjadi seorang ibu ketika dia sudah punya anak, saya rasa itu tidak asing lagi di telinga kita. Banyak di antara kita sudah tahu tentang itu. Tapi bagaimana dengan perubahan fisik dan perubahan hormonal atau perubahan emosi dari seorang laki-laki? Ketika dia berubah atau ketika dia akhirnya menjadi seorang ayah ketika dia punya anak. Nah, menarik, saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang penulis bernama Bradford Wilcox. Dia katakan, sekarang ini kita atau para ahli belajar lebih banyak lagi tentang kekuatan transformatif atau kekuatan perubahan yang ditunjukkan dalam pribadi seorang laki-laki. Dan pelajaran tentang kekuatan transformatif atau kekuatan perubahan dari seorang laki-laki ini ditulis oleh Wilcox dalam bukunya yang berjudul Gender and Parenthood, Biological and Social Scientific Perspective. Menarik Bapak Ibu, dari tulisan Wilcox dalam bukunya tadi menunjukkan hasil bahwa bagi banyak pria laki-laki, kekuatan transformatif atau perubahan secara fisik sebagai ayah itu pertama kali muncul dengan sendirinya, katanya, ketika berat badan itu mulai menumpuk. Ini seorang laki-laki. Dan satu survei baru-baru ini menemukan bahwa rata-rata seorang ayah menambah berat badan mereka lebih dari 10 pound selama mereka menunggu kelahiran anak mereka. Bapak Ibu. Tetapi, ada transformasi yang lebih signifikan yang terjadi daripada sekedar penambahan berat badan bagi banyak pria atau laki-laki menurut Wilcox. Studi menunjukkan bahwa setelah kelahiran bayi, testosteron pria turun, sementara kadar prolaktin mereka meningkat. Ya, pergeseran hormonal ini signifikan karena testosteron dikaitkan dengan agresi dan libido yang meningkat. Tapi menurut survei seorang laki-laki ketika dia sudah punya anak, berubah menjadi ayah, statusnya menjadi ayah, testosteronnya menurun. Sedangkan prolaktin dikaitkan dengan makin meningkatnya aktivitas yang tinggi sebagai orang tua. Dalam hal ini sebagai ayah yang telah punya anak. Karena aktivitasnya makin banyak, otomatis prolaktinnya juga makin tinggi Bapak Ibu. Oke, tapi ada satu penemuan, ada satu fenomena yang ditemukan oleh Wilcox yang dia tulis dalam bukunya tadi yang menarik. Seorang pria, Wilcox katakan, yang punya banyak, selain dia meneliti soal perubahan fisik, perubahan hormonal, dia juga menulis tentang perubahan emosi. Rupanya seorang pria yang punya banyak waktu bersama dengan anak-anaknya dan juga dengan istri atau ibu dari anak-anaknya, tidak terlalu tertekan. Dalam arti, tingkat stresnya sangat rendah. Bahkan, mereka atau ayah yang punya banyak waktu bersama-sama dengan anak dan istrinya menghasilkan lebih banyak uang. Bapak Ibu, menghasilkan lebih banyak uang. Menghadiri lebih sedikit bar atau club, night club, dan menghadiri lebih banyak gereja daripada teman-teman mereka yang lain yang hidup sendiri atau yang tidak punya waktu bersama dengan anak dan istri mereka. Bapak Ibu, luar biasa. Oke. Menjadi ayah bisa menjadi satu pengalaman transformatif yang begitu kuat bagi seorang pria, bahkan seperti yang dikatakan Wilcox tadi, dapat mengubah kadar hormon mereka. Tapi jangan lupa tentang perubahan emosi Bapak Ibu dan kestabilan emosi dari seorang laki-laki, khususnya bagaimana mereka mengalami ketenangan. Kita tidak akan diskusi di sini tentunya apa yang membuat seorang laki-laki itu lebih tenang. Tadi Wilcox katakan, karena kebersamaan dengan banyaknya waktu bersama dengan keluarga. Apakah hormonal? Atau apakah memang karena laki-laki tadi atau ayah tadi, dia hidup tenang, dia bebas stres atau stresnya sangat rendah. Karena memang mereka hidup
Takut akan Tuhan. Karena mereka hidup dengan komitmen yang tinggi dan juga dengan integritas mereka. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu mana yang menyebabkan hormonal, ataukah emosi, ataukah spiritual. Ya, tapi yang pasti Bapak Ibu, ada begitu banyak contoh seorang pria yang menjadi ayah, tapi mereka tidak pernah merasa happy, mereka tidak pernah merasa tentram, mereka tidak pernah merasa tenang dalam hidup mereka. Menurut saya, transformasi yang sebenarnya tidak dimulai dari kelenjar, dari hormon, tetapi dalam pikiran seorang laki-laki. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayat 2, kita tahu bagian firman Tuhan ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pula Raja Salomo. Salomo dalam tulisannya dalam Amsal pasal 20 ayat 7. Katakan apa? Orang benar atau seorang ayah laki-laki yang bersih kelakuannya. Dalam terjemahan lain disebut seorang laki-laki yang berjalan dalam integritasnya, berbahagialah keturunannya. Kata Salomo dalam Amsal 20 ayat 7. Nah, Bapak Ibu, saya yakin kisah Ayub ini selalu memukau setiap orang yang mendengar atau membacanya. Semua orang atau semua pembaca Alkitab pasti terpukau ketika mendengar, membaca cerita tentang Ayub. Penderitaan dan kehilangan yang dialami Ayub sering digunakan sebagai contoh dalam menggambarkan daya tahan, kekuatan seorang manusia di bawah kondisi yang paling berat, di bawah tekanan, di bawah pergumulan. Ketika orang menghadapi masa-masa sulit karena kehilangan orang yang dicintai, ketika mengalami kehancuran secara finansial, ketika mereka mengalami tekanan hidup yang bertubi-tubi, mereka seringkali dikaitkan dengan kisah Ayub, betul? Tetapi Bapak Ibu, yang jauh lebih penting adalah kisah akhir dari Ayub. Dalam kisah akhir Ayub diceritakan Ayub mengalami kemenangan. Ayub mengalami pemulihan yang asalnya dari Tuhan. Dia mengalami pergumulan, dia mengalami tantangan bertubi-tubi. Tapi Ayub menunjukkan atau membuktikan bahwa dia menang. Dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya yakin semua kita yang pernah membaca kisah Ayub sangat menghormati Ayub atas kesabaran, atas ketekunannya, yang bagi saya atau menurut saya ini merupakan ciri utama dari integritas Ayub. Ciri khas dari integritas Ayub. Kisah Ayub telah sangat mempengaruhi dan memperkuat banyak orang, Bapak Ibu, mungkin termasuk Bapak Ibu dan ya kita semua atau Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini sekali lagi hari ini. Banyak kita telah dipengaruhi dan diperkuat oleh cerita Ayub. Tapi hari ini mari kita sama-sama lihat lebih jauh Bapak Ibu. Kita sama-sama mau belajar. Apa pelajaran untuk kita dari integritas Ayub? Apa yang kita bisa pelajari? Saya mau share paling tidak 2 Bapak Ibu. Secara garis besar. Yang pertama, menurut saya itu dari membaca kisah Ayub ini lagi Bapak Ibu, integritas Ayub itu dibuktikan dalam kehidupannya yang benar. Ayub membuktikan bahwa dia tidak saja bisa dikenal atau disebut sebagai orang benar. Tapi Ayub membuktikan dalam hidupnya setiap hari, dia hidup benar. Alkitab sendiri mengungkapkan bahwa Ayub adalah seorang laki-laki sempurna. Ayub tidak hanya dikenal sebagai orang benar, tapi dia juga hidup benar, seperti saya katakan tadi. Bayangkan, Alkitab katakan dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dia hidup menjauhi kejahatan. Dan ini Bapak Ibu tentu saja bukan kebetulan dan itu tidak datang secara alami atau tiba-tiba. Tapi proses. Ayub sendiri mungkin tidak menyadari dampak luas dari kebenaran hidupnya. Penting bagi kita Bapak Ibu, penting bagi Bapak Ibu dan saya untuk mengambil keputusan, untuk memilih hidup dengan saleh, dengan lurus. Karena itu akan mempengaruhi dunia di sekeliling kita. Bapak Ibu, bicara tentang hidup benar Ayub. Kenapa Ayub bisa mempertahankan hidup benar? Di tengah semua tantangan pergumulan yang dihadapi. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang saya dapatkan dari bagian ini. Yang pertama, memang jelas Tuhan memilih Ayub. Tuhan sendiri yang mengasihi Ayub, memilih Ayub. Tapi yang kedua, saya yakin dari sisi Ayub, dari pihak Ayub Bapak Ibu, Ayub juga memilih. Menghormati, menghargai pilihan Tuhan dalam hidupnya, sehingga Ayub memilih untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia memilih untuk mencintai Tuhan di atas segalanya. Dia memilih untuk tetap punya komitmen yang tinggi untuk hidup beriman kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya. Saya yakin tidak ada yang pernah memaksa Ayub untuk hidup benar.
untuk hidup saleh, untuk melayani Tuhan. Memang Ayub sendiri yang melakukannya. Dia memilih, dia memutuskan untuk hidup benar, Bapak Ibu. Dan ini poin penting, Bapak Ibu. Tuhan memilih Ayub, tapi Ayub juga memilih. Ayub juga memutuskan untuk punya relasi dengan Tuhan, mencintai Tuhan di atas semuanya. Jangan lupa kebenaran ini. Tuhan tahu siapa yang mencintai dia dan siapa yang tidak. Nah, Ayub ternyata kedapatan Tuhan lihat bahwa Ayub adalah orang yang mencintai Tuhan di atas semuanya. Faktanya apa, Bapak Ibu? Pilihan dan gaya hidup Ayub yang baik itu terlihat paling menonjol dari umat manusia lainnya. Atau dengan kata lain, Tuhan melihat bahwa Ayub jelas-jelas memang berbeda dari orang-orang di sekitarnya, orang-orang lain yang hidup pada waktu itu. Dan inilah yang membuat perhatian khusus dari Tuhan terhadap Ayub. Sehingga kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat tadi, Bapak Ibu bisa lihat ada percakapan Tuhan dengan setan, dengan iblis. Nah, jangan lupa, bicara soal setan iblis, jangan lupa Bapak Ibu, Tuhan kita selalu menguji kita untuk mengeluarkan yang terbaik. Sedangkan setan menggoda kita untuk mengeluarkan yang terburuk. Nah, dalam hal ini, Tuhan sangat senang dengan Ayub sehingga dia menunjukkannya kepada setan. Pasal 1 ayat 8 tadi yang kita baca. Apakah engkau telah memperhatikan hambaku Ayub? Kata Tuhan. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini terlihat tanggapan setan adalah seolah-olah dengan sinis menuduh Tuhan. Oh ya, dia hidup saleh, dia hidup benar. Karena engkau melindungi dan mendukung dia. Engkau menjaga dia. Engkau memagari hidupnya. Kira-kira seperti itu. Setan menyatakan bahwa kebenaran atau hidup benarnya Ayub bersyarat. Menunjukkan bahwa Ayub melayani Tuhan hanya karena dia dimanja oleh Tuhan dengan kekayaan dan kesehatan yang baik. Coba kalau itu semua diambil. Tapi Bapak Ibu, Tuhan memiliki keyakinan yang begitu besar pada Ayub sebagai orang yang berintegritas, sehingga Tuhan berani, atau dengan kata lain, Tuhan sendiri mengizinkan setan untuk menguji Ayub. Dan setan segera melakukan, ketika mendapatkan izin dari Tuhan, Bapak Ibu, diceritakan setan segera menghancurkan, mengambil semua kekayaan besar Ayub, membuat dia jatuh miskin. Dan dia bertindak lagi lebih jauh, dia membunuh anak-anak Ayub. Bapak Ibu, Ayub yang malang tidak tahu bahwa Tuhan sebenarnya pada waktu itu sedang memamerkan dia untuk diamati, untuk dilihat oleh semua orang, untuk menjadi pelajaran penting bagi semua orang. Ayub sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kontes di mana Tuhan telah memasukkan Ayub ke dalamnya. Tapi satu hal, Tuhan mengetahui hati Ayub, dan saya yakin Tuhan percaya bahwa Ayub akan bertahan karena kekuatan dan keyakinannya. Karena integritasnya. Lanjut Bapak Ibu lihat. Terlepas dari tanggapan Ayub yang sangat baik terhadap kerugiannya secara materi Bapak Ibu. Dan juga ketika anak-anaknya diambil. Ketika Ayub kehilangan anak-anaknya. Setan mendesak Tuhan sekali lagi untuk menguji Ayub lebih jauh, lebih dalam. Setan ingin mengambil kesehatannya dan menghancurkan tubuh Ayub. Setan sebenarnya ingin membunuh Ayub. Dia benar-benar ingin membunuhnya, tapi Tuhan tidak mengizinkan kejahatan seperti itu. Tuhan tidak mengizinkan setan untuk sampai mengambil nyawa Ayub. Tuhan membiarkan setan mengambil kesehatan Ayub untuk melihat apakah dia masih akan mempertahankan integritasnya. Kemudian setan menimpa Ayub dengan bisul dari atas kepala sampai telapak kakinya. Satu-satunya kelegaan yang dapat ditemukan Ayub untuk penderitaannya secara fisik setelah setan memberikan dia sakit dengan bisul borok yang sangat busuk dari kepala sampai ke kaki adalah Ayub hanya bisa duduk di tumpukan abu sambil menggaruk-garuk lukanya dengan pecahan tembikar, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Bapak Ibu? Lebih fatal lagi adalah orang terdekat Ayub, itulah istrinya. Istri Ayub kehilangan imannya ketika melihat suaminya sendiri hidup dalam penderitaan seperti itu. Ketika semua kekayaan mereka diambil, anak-anak mereka diambil, dan terakhir kesehatan Ayub pun diambil. Ayub jatuh sakit. Lihat apa yang dikatakan istri Ayub kepada Ayub. Dalam pasal Ayub pasal 2 ayat 9-10. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Dalam terjemahan lain ditulis, apakah engkau masih mempertahankan integritasmu? Kutukilah Allahmu dan matilah.
kata istri Ayub. Tapi perhatikan apa yang Ayub katakan kepada istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Akankah kita menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Alkitab catat, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dia memiliki reputasi yang sangat baik di antara orang-orang yang mengenalnya, dan dia juga rupanya punya banyak sahabat. Sehingga diceritakan dalam pasal 2, Bapak Ibu, bahwa teman-teman atau orang-orang terdekat Ayub juga datang untuk menghibur dia. Bapak Ibu, mereka pun kaget. Mereka pun syok melihat Ayub. Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, firman Tuhan atau Alkitab mencatat bahwa Ayub rupanya tidak peduli tentang reputasi hidupnya. Apa pandangan orang terhadap dirinya. Sekali lagi, Ayub memiliki banyak teman, banyak sahabat. Teman-temannya, sahabatnya juga diceritakan datang melihat dia. Dan mereka syok, mereka kaget. Tapi rupanya Ayub jauh lebih peduli tentang bagaimana memiliki sikap yang benar daripada mengembangkan reputasi yang baik. Dia tidak terlalu peduli apa kata orang di sekelilingnya tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Saya ingat pernah membaca seorang mantan pelatih bola basketball dari Universitas California di Los Angeles, John Wooden namanya. John Wooden mengungkapkan pentingnya sikap ini. Wooden katakan apa? Saya lebih peduli kepada murid-murid yang atau student yang di coachnya dilatih dalam timnya. Saya lebih peduli dengan karakter kamu atau karakter Anda daripada reputasi Anda. Karena karakter Anda adalah tentang siapa Anda sebenarnya. Sedangkan reputasi Anda hanyalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada Ayub. Reputasi Ayub terkenal karena karakternya yang mulia. Dia benar-benar pria terhormat dan berintegritas. Itulah Ayub. Ayub adalah suami dan juga sekaligus ayah teladan. Integritas Ayub menjadi nyata dalam kepeduliannya yang besar terhadap kesejahteraan keluarganya. Meskipun dia memberi mereka gaya hidup yang makmur, Bapak Ibu, dia juga memperhatikan kesejahteraan spiritual mereka. Bapak Ibu bisa baca dalam Ayub pasal 1 ayat 5. Di situ terlihat bahwa Ayub juga selalu menguduskan anak-anaknya. Ayub tidak hanya memperhatikan kesejahteraan finansial mereka, tapi Ayub juga memperhatikan kesejahteraan atau kebutuhan rohani mereka, spiritual mereka. Memang tidak ada penjelasan yang jelas tentang apa yang Ayub lakukan untuk menguduskan anak-anaknya, tapi kemungkinan para penafsir setuju bahwa Ayub selalu melakukan semacam ritual, tumpang atau meletakkan tangannya di atas anak-anaknya dan mendoakan mereka. Tumpang tangan, kemudian berdoa untuk mereka, minta pengampunan Tuhan. Dia mungkin telah mengurapi mereka juga. Ada yang mengatakan mungkin dia mengurapi dengan minyak. Dia mungkin berbicara kepada mereka tentang Tuhan, tentang Allah. Dan tiap kali mereka pulang, Ayub selalu berdoa bagi mereka. Karena bagi Ayub mungkin mereka telah berbuat dosa. Sehingga Bapak Ibu, kita banyak belajar dari Ayub. Yang pertama kita belajar adalah, lihat, Ayub hidup benar. Ayub membuktikan integritasnya ketika dia hidup berbeda. Apapun situasi yang terjadi di sekelilingnya, dia tetap hidup benar. Dia tetap hidup beriman kepada Tuhan. Yang kedua, yang pertama, integritas Ayub dibuktikan dalam kehidupan yang benar. Yang kedua, saya belajar Bapak Ibu, integritas Ayub dibuktikan dalam kehidupan yang tidak dikendalikan oleh materi, tidak dikendalikan oleh harta, tidak dikendalikan oleh kekayaan. Pasal 1 ayat 21-22 yang saya baca tadi. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semua ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Meskipun kehilangan semua kekayaannya, Bapak Ibu lihat, Ayub tidak pernah menjadi pahit atau dengki. Ayub memang kaya akan hal-hal materi. Ingat tadi, Ayub menjadi orang terkaya di daerah timur pada waktu itu. Tapi rupanya Alkitab catat, Ayub lebih menghargai hal-hal rohani. Ayub memiliki prioritas yang benar dalam hidupnya. Tuhan pertama, manusia kedua, atau keluarga, hal lain merupakan hal terakhir dalam prioritas Ayub. Dan ketika kita baca kisah ini, Bapak Ibu, terlihat jelas bahwa Ayub memiliki
harta yang dia punya, atau Ayub merasa dia memiliki harta itu ketika dia memilikinya. Tapi ketika dia hilang, tidak persoalan buat Ayub. Sehingga boleh saya katakan dengan kalimat sederhana, Ayub memiliki harta miliknya ketika harta itu ada. Tapi bukan sebaliknya, bukan harta itu yang memiliki Ayub, sehingga Ayub menjadikan itu sebagai fokus dalam hidupnya. Bapak Ibu, ada ceritanya. Seorang anggota gereja mengalami kesulitan atau bingung dengan konsep persepuluhan. Mungkin tidak bingung, tapi dia hanya mau menguji. Ya. Suatu hari dia datang kepada pendetanya dan dia kemudian cerita atau dia ungkapkan keraguannya atau kebingungannya. Dia katakan, Pak Pendeta, saya ini hanya tidak mengerti. Saya nggak tahu ini dia benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Saya hanya tidak mengerti bagaimana saya dapat memberikan 10% dari pendapatan saya untuk gereja, sedangkan saya sendiri ini, Pak Pendeta, tidak bisa membayar semua tagihan-tagihan saya dan keluarga saya. Sehingga saya bingung. Pendeta itu menjawab, namanya kebetulan John, tapi tentunya bukan John yang sedang menonton, atau siapapun yang namanya John yang sedang menonton ibadah ini. Pendeta katakan, John, oke, kalau seandainya saya ini, atau saya mau berjanji kepada kamu untuk membayar semua tagihan kamu. Oke? Seandainya saya berjanji hari ini, saya katakan, John, oke, mana semua tagihan kamu, mana semua bil-bil kamu, saya bayar. Apakah kamu mau bayar persepuluhan? Atau apakah kamu paling tidak mau mencoba untuk memberi persepuluhan hanya untuk 1 bulan saja, dan kita sama-sama lihat hasilnya. Setelah John diam beberapa saat, kemudian John jawab, oke Pak Pendeta, pasti, sudah tentu katanya. Kalau pendeta atau Pak Pendeta janji untuk menutupi kekurangan saya, membayar semua tagihan bulanan saya kira saya mampu atau saya bisa memberikan persepuluhan pada bulan tersebut. Bapak Ibu menarik, Pak Pendeta ini katakan kepada John, oke John, kamu berkata bahwa kamu bersedia untuk menaruh kepercayaan kamu pada saya yang adalah hamba Tuhan, adalah pendeta kamu, yang kamu tahu bahwa saya pun tidak punya banyak. Saya bukan orang yang kaya raya, yang mungkin pendapatan saya jauh berada di bawah kamu, John. Tapi setelah saya berjanji, kamu mau untuk memberikan persepuluhan. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak bisa mempercayai Bapa kita di sorga yang mempunyai seluruh alam semesta? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut untuk memberikan persepuluhan? Apakah kamu tidak percaya kepada Dia? Bapak Ibu, setelah percakapan itu, minggu berikutnya, John tanpa basa-basi, tanpa mengatakan apa-apa, dia mulai start memberikan persepuluhan. Dan sejak itu John melakukannya dengan setia. Bapak Ibu, saya mau menutup bagian ini, khususnya bagian kedua ini, dengan sedikit share kepada Bapak Ibu, apa kira-kira bukti bahwa hidup Ayub tidak dikendalikan oleh kekayaan? Ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama, Bapak Ibu baca kisahnya, Ayub tidak putus asa. Iman Ayub jauh lebih besar dari keputusasaannya. Khususnya ketika kekayaannya diambil, semua anaknya meninggal. Bahkan dia pun terkena borok yang busuk dari kepala sampai kaki. Bahkan ketika orang terdekatnya, istrinya pun menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan. Tapi Ayub tidak putus asa, Bapak Ibu. Semua situasi itu, orang-orang meninggalkan dia tidak menggoncangkan iman Ayub. Demikian pula ketika teman-temannya atau sahabat-sahabatnya yang tadi saya ceritakan datang untuk melihat Ayub. Mereka memberikan nasihat kepada Ayub. Tapi mereka pun seolah-olah menganggap bahwa, oh, kesalahan kamu, apa yang terjadi dalam hidup kamu karena kamu berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin saat itu Ayub shock karena dia tidak mendapatkan support dari teman-temannya. Teman-temannya justru menjatuhkan dia. Tapi sekali lagi itu tidak membuat Ayub putus asa. Ayub tetap maju. Yang kedua, Bapak Ibu, Ayub tetap menyembah Tuhan. Integritas Ayub paling jelas terlihat dalam poin ini. Dalam keinginannya yang terus-menerus untuk menyembah Tuhan, terlepas dari semua keadaan di sekelilingnya.
Dia terus percaya kepada Tuhan terlepas dari semua yang terjadi. Beberapa orang mungkin putus hubungan dengan Tuhan saat pertama kali menghadapi kemalangan hidup, ketika kemalangan menimpa hidup mereka. Tapi tidak dengan Ayub. Ayub tidak meninggalkan Tuhan, tapi Ayub tetap menyembah Tuhan. Di tengah saat-saat terbaik, di saat-saat terburuk dalam hidupnya, dia tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat dalam Ayub pasal 23 ayat 10-12. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, dari Ayub kita belajar terlalu banyak tentang sebuah integritas. Terlepas dari penampilannya, Ayub tidak bersalah atas hal-hal yang dituduhkan oleh teman-teman kepadanya. Ayub adalah Ayub. Dia adalah seperti apa dia sebenarnya. Dia seorang pria dan juga ayah yang baik, Bapak Ibu. Dia tetap benar bahkan ketika dia tergoda untuk menjadi sebaliknya. Ayub bisa saja menyerah pada godaan untuk mengasihani diri sendiri, tapi tidak. Dia mencoba memeriksa hidupnya untuk melihat apakah ada hal-hal yang menyebabkan kejatuhannya. Dia tidak putus asa, dia tetap menyembah Tuhan. Yang berikut, Ayub sama sekali, Bapak Ibu baca semua kisah Ayub. Ayub sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Ayub bisa saja menjadi pahit hati, kesal dan menyalahkan Tuhan karena memperlakukannya dengan tidak baik. Tapi sebaliknya dia menyembah Tuhan. Ketika orang lain berusaha menjelaskan malapetaka sebagai akibat dari dosanya, Ayub membela diri. Dia dengan tegas menyatakan bahwa apa yang dia hadapi waktu itu merupakan hukuman atas kesalahan yang ia lakukan. Tapi dia juga menolak untuk menyalahkan Tuhan atas kerugiannya. Bapak Ibu, luar biasa pelajaran dari Ayub. Meskipun dia tidak mengerti mengapa dia berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Dia tidak mengerti, dia tidak tahu mengapa Tuhan izinkan. Tapi Ayub menolak untuk mengkritik Tuhan, menolak untuk menyalahkan Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu, Ayub bertobat. Di akhir pencobaan Ayub, dia bertobat dari kesombongan dan keangkuhannya. Ayub pasal 42 ayat 6 dan 10 Bapak Ibu bisa baca. Sebelum Ayub benar-benar berdialog panjang dengan Tuhan, Ayub merasa dia tahu dan mengerti jalan Tuhan. Karena dia telah menjalani kehidupan yang benar, dia merasa memiliki pemahaman rohani, namun ternyata dia salah. Dalam posisi atau dalam kondisi itulah Ayub tunduk di hadapan Tuhan. Dia bertobat, dia mengaku salah di hadapan Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapat di sini Bapak Ibu? Menyembah Tuhan dan menaati firman-Nya tidak secara otomatis menjamin wawasan atau pemahaman rohani kita. Demikian pula dengan Ayub pada waktu itu. Ayub bertobat ketika dia akhirnya melihat Tuhan dengan caranya. Cara Tuhan yang bahkan tidak pernah dia bayangkan sebelum dia sendiri berhadapan dengan Tuhan. Dan di sini pun kita harus belajar dari pelajaran atau dari hidup Ayub. Kita seharusnya tidak pernah menganggap diri kita ini memiliki lebih banyak pengetahuan atau pemahaman tentang Tuhan dan jalan-jalannya daripada orang lain. Jangan sombong. Merasa kita lebih hebat dari orang lain. Kita harus tetap rendah hati dan mengakui bahwa kita bukan apa-apa dan Tuhan memenuhi semua ciptaan dengan kemuliaannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Ayub mendapatkan reward. Ayub mendapatkan hadiah dari Tuhan karena integritasnya. Ayub adalah contoh orang yang berintegritas yang melayani Tuhan karena pilihannya, karena dia mau dan bukan karena terpaksa. Kisah Ayub merupakan, boleh saya katakan, satu drama kehidupan dengan kisah akhir yang paling bahagia yang bisa kita lihat. Dari tumpukan abu penyakit dan keputusan Ayub, Ayub bangkit untuk menyelesaikan sebuah pemulihan. Ayub teguh dalam kepercayaan dirinya meskipun kondisi mengerikan menimpa hidupnya. Selain itu, dia tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Di akhir hidupnya, ia menjadi orang yang lebih baik karena ujian yang dia alami. Bapak Ibu, perhatikan, lihat apa yang Ayub dapatkan. Ketika dia bertobat, dalam kasus ini Ayub diberi 2 kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya. Dan umur panjang 140 tahun untuk dinikmati oleh Ayub. Ayub diberkati Tuhan, Bapak Ibu, sekali lagi. Dan ini menghilangkan anggapan bahwa menjadi kaya itu salah, Bapak Ibu. Ada kemungkinan bahwa kekayaan dapat terakumulasi, boleh dikatakan sebagai hasil dari berkat dan persetujuan Tuhan. Tapi ingat, kekayaan itu sendiri bukanlah simbol dari persetujuan dan berkat Tuhan atau ketidaksetujuan Tuhan juga. Kejahatan dalam uang
bukanlah ketika kita memilikinya, tapi ketika kita mencintainya lebih dari Tuhan yang memberkati kita dan memungkinkan kita untuk merasa itu milik kita. Tapi sekali lagi kita belajar dari Ayub, tidak. Ayub tidak diatur oleh kekayaan. Hidupnya tidak dikontrol oleh kekayaan. Tapi lihat apa yang Ayub dapat ketika dia menempatkan Tuhan di atas semuanya. Tuhan mengembalikan berkat itu kembali, Bapak Ibu. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kita semua untuk berlomba dengan ketekunan dan pantang menyerah. Ibrani pasal 12 ayat 1. Kita belajar dari Ayub hari ini. Integritas Ayub dibuktikan ketika dia menunjukkan hidupnya benar. Dan yang kedua, dia menunjukkan bahwa integritas Ayub ditunjukkan ketika dia membuktikan diri bahwa dia tidak dikendalikan oleh kekayaan. Dan dia terus berjuang untuk sampai kepada garis akhir. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita semua? Apa tantangan yang sedang Bapak Ibu hadapi sekarang? Sama-sama kita belajar dari Ayub. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu lagi hari ini. Belajar dari Ayub, seorang ayah teladan. Hamba terbatas untuk menguraikan, menggali lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini. Tapi apa yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba yang hamba sudah share. Kiranya sekali lagi memberikan kekuatan kepada semua Bapak Ibu. Dengan tiap-tiap pergumulan, seberat apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi. Hari ini hamba tidak tahu apa pergumulan mereka, tapi hamba percaya Engkau tahu, Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini, kisah Ayub, memberikan kekuatan lagi kepada semua kami, semua Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya pelajaran tentang integritas dari Ayub, seorang ayah teladan. Doa saya kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah saya share kepada Bapak Ibu, sekali lagi menantang kita untuk terus hidup takut akan Tuhan, terlebih menjaga integritas kita semua sebagai anak Tuhan, tidak saja sebagai ayah, tapi juga sebagai orang percaya di tengah dunia ini ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan yang ada di sekitar kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa berdoa untuk persiapan retreat kita dan juga pelaksanaan retreat kita tanggal 5-7 Agustus. Bapak Ibu terus berdoa, saya dan Ibu Sarah berdoa supaya kita semua yang akan gabung, akan ikut join dalam retreat ini, kita semua diberkati lagi oleh Tuhan. Sesuai dengan temanya, recharge, baterai-baterai rohani kita, saya dan juga Bapak Ibu, semua kita diperbaharui lagi oleh Tuhan. Yang kedua, berdoa juga untuk persiapan dan pelaksanaan Mission Night, Global Mission Night tanggal 17 September. Bapak Ibu berdoa supaya sekali lagi, Mission Night tahun ini kita melihat Tuhan bekerja, kita menyaksikan mujizat Tuhan terjadi lagi ketika kita melihat jumlah total dana yang terkumpul. Kita berdoa supaya dana, seberapapun dana yang terkumpul 17 September nanti, itu dapat mencukupi semua proyek yang kita bantu, yang kita support, kita dukung di Indonesia. Dan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Semua misi di bawah Global Outreach atau Global Mission dari NLCC. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing your